sunnah. Karena bulan Rajab merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, yang 3 bulan berturut-turut berkesinambungan, sedangkan bulan Rajab itu terpisah. Apakah boleh berpuasa sunnah di bulan Rajab? Tentu boleh, tidak ada larangan. Yang melarang hanya orang yang mungkin ngelindur atau orang yang ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam itu sendiri, ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Maji'ah Al-Bahili. Rasul pernah berkata kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, summinal hurumi watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia, dari Ashhurul Hurum, watruk, kemudian tinggalkan. Sum, dan berpuasalah lagi engkau minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Sum, berpuasalah lagi engkau minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Jadi selang-seling, artinya perbanyak puasanya, walaupun tidak keseluruhan, di puasa enggak, selang-seling. Wa qala bi asabi'ihi thalathah, dan Rasul mengucapkan itu juga dengan berisyarah dengan 3 jarinya. Riwayat ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Juga qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu arwahahu wa asrarahu. Imam An-Nawawi pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, juga syarah Sahih Muslim, beliau berkata di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-6, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapannya Rasulullah kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, sum minal hurmi watruk, berpuasalah engkau. Rasulullah memerintahkan puasa kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili di setiap atau di bulan-bulan yang mulia. Watruk, namun tinggalkanlah. Rasul memerintahkan dan juga menyuruhnya untuk meninggalkannya. Apa maksudnya? Innama amarahu bitarki li'annahu kana yashuqqu alaihi iktsarus shaumi kama dzakarahu fi awalil hadis. Sesungguhnya Rasulullah di sini ada perintah dan ada pula perintah untuk meninggalkannya, perintah puasa dan perintah meninggalkannya. Kenapa kok ada perintah meninggalkan padahal di awalnya ada perintah berpuasa di bulan-bulan mulia? Karena sesungguhnya sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili itu berat, akan merasa berat dari memperbanyak puasa. Karena itu akan menyulitkan, akan membebani sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili. Sebagaimana sebetulnya ada redaksi yang lebih panjang di awalnya, ada cerita di awalnya. Fa amma man lam yashaq alaihi fa shaumu jami'uha fadilatan. Adapun bagi orang-orang yang tidak merasa beban, tidak merasa berat untuk berpuasa seluruh bulan-bulan yang mulia tersebut, maka fasaumu jami'uha fadilatan. Berpuasa di seluruh bulan yang mulia tadi itu merupakan kebaikan-kebaikan yang unggul, keunggulan, fadilah yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukannya. Jadi boleh. Rajab 1 bulan penuh silahkan, Dzulqa'dah 1 bulan penuh silahkan, Dzulhijjah 1 bulan penuh silahkan, Muharram 1 bulan penuh silahkan, jika mampu dan tidak merasa berat dan tidak akan mengakibatkan madarat. Ya. Orang yang melarangnya hanya orang yang tidak paham syariat. Kemudian juga an Usamah tabni Zaid qala, dari sahabat Usamah bin Zaid, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, lam arka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'bana. Tak pernah kusaksikan engkau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban ya Rasul. Qala Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Yaitu bulan
Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yang kedudukannya ada antara Rajab dan Ramadan. Bacanya baina Rajabin. Ya. Ada memang yang mengatakan Rajab itu isim ghair munsharif, padahal Rajab itu munsharifun, masrufun. Ya. Jadi isim munsharif Rajab itu. Ada di dalam Hasyiah Qudari, juga dalam beberapa kitab yang lainnya. Hadis tadi terdapat dalam Sunan An-Nasai, dalam riwayat Imam Abi Dawud juga, wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan sahih. Kalimat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang-orang yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya apa? Para ulama ahli hadis, para perawi hadis menjelaskan bahwa orang-orang dulu mereka sangat memperhatikan dan menghidupkan bulan Rajab serta Ramadan, tapi Sya'bannya mereka lalaikan. Rajab memperbanyak puasa, Ramadan jelas. Rajab memperbanyak amal soleh, Ramadan lebih-lebih. Tapi pada saat Sya'ban mereka ngerem dulu, mereka leha-leha seolah-olah siapkan tenaga buat Ramadan. Gitu loh. Jadi di bulan Rajab orang-orang zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, mereka banyak menghidupkan Rajab dengan amal-amal soleh. Ini disampaikan oleh para ulama ahli hadis, menjelaskan riwayat yang tadi. Qala Ibnu Hajarin kama fil fatawa al-fiqhiyah. Imam Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra pada juz kedua. Beliau menyatakan wa yuwafiquhu ifta al-Izzi Ibn Abdissalam. Di dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar menyetujui fatwanya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagaimana sesuai dengan fatwanya Imam Izzuddin bin Abdissalam, fa innahu su'alu amma naqala an ba'dil muhadditsina min man'i shaumi Rajab wa ta'zimi hurmatihi wa hal yasihhu nadhru shaumi jami'ihi. Tentang pertanyaan perihal soal-soal atau pertanyaan permasalahan yang dinukil dari sebagian para ahli hadis perihal adanya larangan puasa di bulan Rajab dan mengagungkan kemuliaan bulan Rajab. Ada sekelompok orang yang melarang puasa di bulan Rajab dan mengagungkan kemuliaannya. Apakah benar? Apakah valid? Begitu. Apakah sahih larangan tersebut? Kemudian wahal yas'un nadhru shaumi jamihi. Sah apa tidak puasa, nazar puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab? Boleh dilakukan apa tidak jika ada seseorang bernazar untuk berpuasa di bulan Rajab tersebut? Karena yang namanya nazar, jangankan haram, nazar perkara yang makruh saja tidak boleh dilakukan. Contoh, jenengan nazar, saya kalau dapat rezeki nomplok, kalau enggak nomplok enggak. Ini mah yang nomplok aja. Ya, atau rezeki montok gitu kan. Saya akan akan sodakoh udud 1 dus. Contoh, kalau saya diangkat jadi karyawan tetap, jadi pegawai negeri, kalau saya lulus pendidikan militer, akpol kah, akabri kah,
saya akan sodakoh, saya nazar sodakoh, saya mau ngasih cerutu ke Sayyid. Contoh, itu tidak sah nazarnya. Ya, meskipun jenengan boleh ngasih ke saya cerutu, boleh, tapi tidak sah. Karena itu perkara yang makruh. Apalagi jika bernazar sesuatu yang haram, maka haram pula melakukannya, tidak sah nazarnya, jadi nggak ada kewajiban. Ya, pokoknya nazar, lamun orang kayak diangkat jadi karyawan tetap, nazar orang rek ngagelepok maneh. Waduh, teu meunang pisan eta, teu meunang. Ya. Pokoknya saya kalau diangkat jadi karyawan tetap saya mau ngepret kamu ya, gitu. Ya nggak boleh. Nah, bagaimana dengan nazar berpuasa Rajab? Berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Pokoknya jika saya mendapatkan hajat saya di tahun ini, maka saya akan puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Nazar, contoh. Sah tidak bernazar seperti itu? Boleh, harus dilakukan apa enggak boleh dilakukan? Faqala fi jawabihi, maka Imam Izzuddin bin Abdissalam juga dinukil oleh, juga disetujui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jawabannya begini, nadhru sawmihi sahihun lazimun yataqarrabu ila Allah ta'ala bimithlihi walladzina ha'an sawmihi jahilun bima'khadhi ahkami syar'i. Nazar berpuasa di bulan Rajab, bahkan 1 bulan penuh tadi, sahih, benar itu, lazimun, wajib dilaksanakan jika ia bernazar melakukan itu. Yataqarrabu ilallahi ta'ala, yang itu akan menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan seumpama tadi nazar puasa sunnah 1 bulan penuh di bulan Rajab, itu akan menjadi amal soleh hitungannya. Walladzina ha'an shaumihi jahilun bimakhadhi ahkami syar'i. Adapun orang yang melarangnya seperti Wahabi, bukan tetangga sebelah bukan Wahabi, nggak tahu apa, gitu kan? Wahabi aja langsung, seperti Wahabi ingkarus sunnah, yang mereka melarang atau mengharamkan puasa sunnah di bulan Rajab, apalagi 1 bulan penuh. Nah, orang seperti itu jahil, bahasa Indonesianya bodoh, bahasa wong Jawane goblok, atau pekok, ya. Orang itu orang yang bodoh, nggak paham, jahil, pekok. Bimakhadhi ahkami syar'i, dengan dasar-dasar pengambilan hukum syariat. Dia tidak mengerti tentang dasar-dasar hukum syara. Nggak paham Quran, nggak paham hadis, walaupun hafal redaksinya, cuma hafalan doang. Makanya kita kalau punya anak, jangan cukup mendidik mereka dengan hafalan Quran dan hafalan hadis saja. Bagus mereka hafal Quran, tapi teruskan supaya mereka paham betul dengan isi kandungan Al-Quran, bukan hanya hafal. Karena banyak orang yang hanya hafal tapi nggak paham, akhirnya tersesat tapi tidak merasa sesat. Seperti Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Hasan, membunuh Sayyidina Husain, yang lainnya ya, Yazid bin Muawiyah dan teman-temannya. Mereka orang Islam mengakunya, tapi membunuh cucunya Rasul, yang membunuh sahabat Utsman ketika membaca mushaf Al-Quran. Banyak ternyata orang-orang itu hafal Quran, bahkan guru hifzul Quran seperti Abdurrahman ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali ketika ngimamin sholat subuh. Hanya landasannya hafalan Quran, tapi tidak mengerti dengan substansi Al-Quran.
Wa kaifa yakunu manhiyan anhu ma'a anna al-ulama alladhina dulu asy-syari'ata lam yadhkur ahadun minhum indirajuhu fi ma yakrahu shaumahu bal yakunu shaumuhu qurbatun ila Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin mereka kok melarang gitu ya? Padahal sesungguhnya para ulama yang mereka mengerti betul tentang syariat, mereka benar-benar memahami syariat dengan mendalam. Tidak ada satupun dari mereka yang mengutarakan tentang penolakan itu, tentang penolakan puasa di bulan Rajab bahkan 1 bulan penuh sekalipun. Atau bahkan memakruhkan sekalipun, tidak ada atas puasa di bulan Rajab. Bal yakunu shaumuhu qurbatun ila Allah Ta'ala. Justru sebaliknya, berpuasa sunnah di bulan Rajab adalah pendekatan diri, qurbah, ibadah ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan afdhalus shaumi ba'da ramadhana syahrullahil muharrami thumma rajab. Kalau di sini bisa juga dibaca thumma rajaba, bisa. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang menyatakan lafaz rojaba boleh dibaca rojabin, boleh dibaca rojaba. Kalau kita merujuk kepada pendapat itu, perbedaannya ditakyin apa tidak? Ditakyin karena isim alam, alamiyah, gitu kan? Kemudian udul sama dengan sofar. Kalau ditakyin Rajab ini, gitu ya, atau Rajab tahun tertentu, maka boleh menjadi ghair munsharif, isim ghair munsharif, Rajaba. Sebentar. Rajabin berarti isim munsharif. Ada keterangannya di dalam Mukhtasar Imam Khudari. Sebentar. Ya. Qala al-allamah al-Khudari, famana qala anis Sa'di wa ghairihi min anna Rajaba wa Safara min asy-syuhuri idza urida bihima muayyanun yamna'u sarfuhuma lil alamiyah. Jadi menurut Imam Khudari, al-allamah al-Khudari, sebagaimana beliau juga menukil dari Imam As-Sa'di dan para ulama ahli ilmu gramatika Arab lainnya, tentang lafaz Rajaba dan Safara minasyuhuri itu merupakan nama-nama bulan. Idza urida bihima muayyanun yamna'u sarfuhuma lil alamiyati. Wal adlu 'anir Rajabi was Safari bi al yambaghi hamluhu 'alal adamiyati al-hukmiyati wa hiya al-mu'abbaru anha huna bi shibhil alamiyati lima sami'atu wa li anna al-alam al-haqiqi wa li anna al-alam al-haqiqi la yahtaju li ishtirati at-ta'yin wal malja'u la li ishtiratihi sima'ahuma li ishtiratihi sima'ahuma bis-sarfi wa adamihi hadha wa yahtamilu anna man'ahuma lil alamiyatil jinsiyati 'ala al ayyamil makhsusati wa ta'nitsil ma'nawi
bi'atibari ta'wilihima bil muddati wa sarfuhuma ana atibaril waqti sawaun urida bihima muayyanun amla fata'ammal wa fil misbahi anna rajaba asyahru masrufun wa in urida bihi muayyanun. Jadi menurut Al-Allamah Al-Imam Khudhari, sebagaimana dinukil dari Imam As-Sa'di dan yang lainnya, bahkan ini mayoritas ulama ya, mayoritas ulama menyatakan sesungguhnya lafaz Rajab, Rajaba dan Safar itu adalah nama-nama bulan yang ketika ditujukan sebagai waktu tertentu ya, Rajab ataupun Safar tertentu, maka yamna'u sarfuhuma lil alamiyati, maka ini menjadi isim ghair munsharif. Berarti kalau dibaca rojaba, rojab tertentu. Contoh Allahumma barik lana fi rojaba, ya Allah berkahi kami di rojab tertentu. Rojab mana nih? Rojab ini kah? Rojab tahun yang akan datang kah? Rojab yang mana? Nah, karena alamiyahnya ya, isim alam masuk kategori alamiyah. Sedangkan ketika kita mau bertujuan menyatakan bahwa Rajab atau Safar tersebut adalah secara umum, seluruh Rajab di tahun manapun, seluruh Safar di tahun manapun, maka jadikan dia sebagai isim munsharif. Allahumma barik lana fi Rajabin, gitu. Makanya tadi saya doanya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Rajaba, ya Allah berkahilah kami di setiap bulan Rajab, wa fi Rajabin kan, wa Rajaba, dan khususnya di Rajab ini. Itu saya niatkannya. Wa Sya'bana, barulah kalau Sya'ban isim ghair munsharif. Ramadan juga sama. Wa ballighna Ramadana. Tapi lafaz Ramadan ya, ketika dalam niat ini juga perlu dijelaskan lebih lagi. Seperti niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, fardhi ya, fardhi syahri, bukan fardu syahri tapi fardhi syahri kasrah ramadhani hadhihi sanati, diidhafatkan ya, diidhafatkan. Ketika jadi mudhaf maka harus dikasrohkan, gitu kan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Tapi ramadhaninya harus disambung mengucapkannya. Ramadhani hadhihi sanati, Ramadan tahun ini. Jadi diidhafatkan dengan hadhihi sanati, gitu. Malam tutup au yaku ba'da al-radif. Jadi ketika isim ghair munsharif itu menjadi diidhafatkan, menjadi mudhaf di sini, maka harus kasrah. Walaupun kalau dalam kondisi yang lain itu fathah ketika di-JR-kan ya. Wa jurra bil fathati ma la yansharif, gitu. Malam tudhaf, gitu. Selagi tidak diidhafatkan. Ada kalimat itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhon lillahi ta'ala. Fardhon jadi hal di situ. Kurang lebih seperti itu ya.
Sehingga ketika membaca afdhalus shaumi, hadis ini afdhalus shaumi ba'da ramadhana syahrullahil muharrami thumma rajaba atau thumma rajabin. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulannya Allah, yakni Muharram, kemudian bulan Rajab. Kalau ditujukan adalah Rajab setelah Muharram tadi dalam 1 tahun, maka thumma rajaba. Tapi ketika menjelaskan hadis ini, yang kita persepsikan adalah keseluruhan bulan Muharram dan Rajab, maka bacanya Syahrullahil Muharrami thumma Rajabin. Begitu membacanya. Hadza rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Di awal tadi saya kemukakan penyampaian tentang penjelasan dari Imam Syafi'i. Bahasanya begini: khamsu layalin la yaruddu fihinna du'a'u. Ini riwayatnya ya, riwayat yang diterima oleh Imam Syafi'i, di antaranya riwayat ini. Khamsu layalin la yaruddu fihinna du'a'u. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa pada malam tersebut. Awwalu lailatin min Rajabin, yang pertama malam pertama bulan Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'bana, dan malam nisfu Sya'ban, wa lailatul Jum'ati, dan malam Jum'ah, wa lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri, wa lailatul Nahri, dan malam Idul Adha. Diriwayatkan oleh Imam Jalal Asyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir dari Imam Ibnu Asakir dari Abi Umamah Al-Bahili. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.